Satu doa yang kudus, kala hati keruh, dengan Yesus sahabat menyatu teduh. Perlindungannya diberi bagi yang beriman, libur hati terluka. Oh, betapa indahnya waktu doaku saat yang kudus, libur hati terluka. Oh, betapa indahnya. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, selamat sore dan shalom. Presbiter di Gereja Protestan Indonesia bagian Barat, Jemaat Sejahtera Kota Bandung, mengucapkan selamat beribadah kepada seluruh warga jemaat dalam ibadah keluarga saat ini di minggu ke-23 sesudah Pentakosta. Sekarang mari kita mempersiapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan yang pada saat ini terambil dari Perjanjian Lama, kitab Yesaya 40. Sekali lagi, Yesaya 40 ayatnya yang ke-9 sampai ayatnya yang ke-11. Sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terpujilah Engkau ya Allah. Kami mengucap syukur karena di saat ini kami diberi kesempatan untuk berkumpul bersama keluarga, bersama kerabat di tempat kami masing-masing. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Ajar kami untuk senantiasa patuh pada kebenaran firman-Mu dan diberi kekuatan melaksanakan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah ya Allah, saat ini kami anak-anak-Mu siap mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Sekarang mari kita berdiri untuk bersama-sama membaca Alkitab yang tertulis di kitab Yesaya 40 ayat 9 sampai 12 yang menyatakan, Hai Sion, pembawa kabar baik, naiklah ke atas gunung yang tinggi. Hai Yerusalem, pembawa kabar baik, nyaringkanlah suaramu kuat-kuat. Nyaringkanlah suaramu, jangan takut. Katakanlah kepada kota-kota Yehuda, lihat, itu Allahmu. Lihat, itu Tuhan Allah. Ia datang dengan kekuatan, dan dengan tangannya Ia berkuasa. Lihat, mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama Dia. Dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Seperti seorang gembala, ia menggembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunnya dengan tangannya. Anak-anak domba di pangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Demikian pembacaan firman Tuhan hari ini. Terpujilah Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Silakan duduk di rumah masing-masing.
Saatnya kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang tadi sudah kita baca. Perikop kita jemaat-jemaat GPIB dimanapun berada saat ini berjudul Allah Gembala yang Baik. Membaca judul perikop ini mengantarkan kita pada beberapa pertanyaan inspiratif. Pertama, apakah ada gembala yang tidak baik? Yang kedua, apa indikatornya? Sekali lagi, apa indikatornya gembala yang baik itu? Yang ketiga, siapa gembala yang baik itu? Nah, 3 pertanyaan inspiratif itu akan kita renungkan bersama-sama beberapa saat ini. Dan sebelum kita masuk ke situ, mari kita renungkan sekali lagi, kita analisis sedikit, kita baca perikop yang baru kita baca tadi. Ayat 9 dan 10. Di sana ada penjelasan yang sangat tegas. Berupa seruan, "Hai Sion, pembawa kabar baik. Hai Yerusalem, pembawa kabar baik." Jelas, jemaat sekalian, ini semacam majas, perumpamaan, simbol, bahasa simbol. Sion, Yerusalem, itu menunjuk tempat. Clear itu. Tapi sekaligus, Sion, Yerusalem, ini menunjuk umat. Umat sebagai personifikasi. Nah, dalam hal ini, umat itu dipersonifikasikan sebagai yang suka membawa kabar baik. Nah, kabar baik itu bukan kabar lucu. Kalau kabar lucu itu efeknya orang tertawa. Kalau kabar baik bukan itu padanannya. Kabar baik itu indikatornya kalau diberitakan, maka efeknya adalah damai, tentram, sukacita, dan ada harapan baru. Itu indikator utama kabar baik. Untuk membedakan dengan kabar yang tidak baik atau kabar yang lain. Sekali lagi, kabar baik itu dampaknya adalah bikin damai, bikin sukacita, dan ada harapan baru. Ada efek positif, ada aura positif menjalar di segenap jiwa raga kita kalau mendengar kabar baik. Dalam kabar baik, walau pahit terdengar, namun selalu ada harapan, selalu ada solusi. Misalnya begini, ini contoh praktis saja. Ada kabar, Bapak X kecelakaan lalu lintas. Kalau cuma berhenti di situ, ini cenderung rumor. Tapi kalau kita lanjutkan, Bapak X mengalami kecelakaan lalu lintas, tapi sekarang sudah dirawat. Ini kabar baik, yang mendengarnya akan tenang. Sama seperti kita mendengar kabar, Tuhan Yesus mati. Kalau cuma berhenti di situ, ini bukan kabar dari pembawa kabar baik. Kalau pembawa kabar baik memberitakan hal yang saya sebut terakhir itu, dia akan bilang begini, Tuhan Yesus mati. Dan pada hari yang ketiga, ia bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah yang Bapa, Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Itu baru kabar baik. Basicnya adalah pemahaman iman. Nah, saudara-saudara, dalam sejarah perjanjian baru, kabar baik itu dalam bahasa Ibrani-nya disebut sebagai Evangelion. Artinya Injil. Jadi Injil itu adalah kabar baik. Maka semua yang membawa kabar baik adalah orang yang suka membaca Injil, suka merenungkan firman Tuhan, dan suka memberitakan Injil itu. Memberitakan Injil, memberitakan firman Tuhan itu 2 caranya. Di mana-mana 2 caranya. 1 melalui ucapan. Kedua melalui tindakan.
Karena dua, maka kita bisa bikin kuadran. Kuadran pertama, ada orang yang suka mengucapkan kabar baik, tapi tindakannya tidak baik. Ya sudah, ini lupakan, bukan ini maksudnya. Yang kedua, ada orang yang suka mengucapkan Injil, tapi tindakannya juga sesuai dengan Injil. Ini yang diharapkan, ini yang pembawa kabar baik. Ada orang yang ucapannya tidak berdasarkan kabar baik Injil, tetapi kelakuannya, tindakannya sesuai dengan Injil. Mungkin orang ini belum mengenal Tuhan Yesus. Dan yang keempat, orang ini baik ucapan maupun tindakan tidak sesuai dengan kabar baik. Ya, ini tidak ada di jemaat kita yang seperti ini. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, sekarang lihat ayat 10 dari perikop kita yang tadi. Lihat, itu Tuhan Allah. Tegas di situ disebutkan. Lihat, itu Tuhan Allah. Siapa yang diminta melihat? Ayo ibu bapak. Ibu bapak, saudara sekalian, jemaat yang sekarang ini sedang mendengar firman ini. Kita sebagai pembawa kabar baik, kepada kitalah diserukan kalimat itu. Lihat, itu Tuhan Allah. Apa artinya ini? Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, saat ini, semua secara mendunia, secara nasional, dan secara mikro di lingkungan kehidupan kita masing-masing, kita mengalami pergumulan. Levelnya beda-beda, tetapi masing-masing kita punya pergumulan karena keadaan yang memang terbatas. Dalam keadaan seperti ini, ibu bapak, dalam keadaan kita punya pergumulan masing-masing dengan level pergumulan yang beda-beda, satu hal yang jangan lupa, lihat, itu Tuhan kita. Lihat, itu Tuhan Allah. Penegasan perikop yang kita baca ini. Lihat, itulah pembawa kabar baik. Lihat, itulah solusinya. Lihat, itu Tuhan Allah kita. Jadi sekali lagi jemaat sekalian, di dalam pergumulan yang kita alami saat ini, jangan sampai kita cari solusi di tempat yang lain. Lihat, sekali lagi, lihat, itu Tuhan Allah. Lihat, dialah solusi kita. Sekarang kita beranjak ke ayat yang 11. Di ayat yang ke-11 dikatakan begini. Seperti seorang gembala, ia menggembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunnya dengan tangannya. Anak-anak domba dipangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Apa artinya? Ayat 11 yang kita baca tadi, itu gambaran yang sangat clear. Kriteria yang sangat clear, siapa gembala yang baik itu. Ternyata gembala yang baik yang kita baca dalam perikop saat ini, dia punya 3 ciri khas. 1, gembala yang baik itu menghimpun umatnya yang sedang bermasalah, menghimpun umatnya yang sedang dalam pergumulan, dan menghimpunnya dengan tangannya sendiri. Ayo anak-anakku, berkumpullah di sini. Ayo anak-anakku, marilah datang kepadaku, semua yang berbeban berat. Itu gembala yang baik. Ciri gembala yang baik yang kedua adalah, setelah dikumpulkannya anak-anaknya ini, dipangkunya. Sama seperti kita memangku anak cucu kita. Ketika kita memangkunya, pasti kita membelainya, pasti kita menciumnya, pasti dengan penuh kasih sayang. Begitulah Allah kita. Begitulah Yesus Kristus Tuhan kita. Marilah dihimpunnya kita, dipangkunya, dibelainya, disayanginya. Artinya pergumulan kita dibantunya. Setelah itu, ciri gembala yang baik yang ketiga adalah dia menuntun dengan hati-hati. Artinya kalau kita visualkan, pertama dihimpunnya anak-anaknya yang sedang punya pergumulan. Kedua, dipangkunya, diberinya kasih sayang, diberinya penguatan, diberinya pemberdayaan.
yang ketiga, dituntunnya dengan hati-hati. Tidak dilepas begitu saja, dituntutnya dengan hati-hati. Itulah gembala yang baik, itulah Tuhan kita. Dialah satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup bagi kita. Itulah Tuhan kita, Yesus Kristus. Dalam bagian lain di Injil dikatakan bahwa akulah, kata Tuhan Yesus, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Tidak ada pemuka agama, tidak ada rasul, tidak ada siapapun di dunia ini. Hanya satu yang berani menjamin seperti ini. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Itulah Tuhan kita. Itulah Allah kita. Itulah sifat-sifat dan perbuatan Allah kita. Yang bukan hanya patut, tapi harus kita teladani. Supaya kita pun menjadi gembala yang baik bagi sesama dimanapun kita berada. Kembali ke pertanyaan inspiratif yang di bagian awal saya sampaikan. Kalau judul ini mengatakan Allah gembala yang baik, apakah ada gembala yang tidak baik? Ya jelas ada. Ciri gembala yang tidak baik adalah mereka tidak suka bawa kabar baik. Ciri gembala yang tidak baik adalah mereka tidak suka baca, tidak suka renungkan, tidak suka mewartakan Injil, baik lewat ucapan, apalagi lewat tindakan. Itu ciri gembala yang tidak baik. Yang kedua, apa indikator, apa ciri utama dari gembala yang baik? Renungan kita tadi sudah dengan jelas mengatakan indikator dari gembala yang baik. Pertama, dia menghimpun anak-anaknya. Dia mengumpulkan anak-anaknya yang dalam pergumulan seperti yang kita alami saat ini. Yang ketiga, siapa gembala yang baik itu? Lihat itu Tuhan Allah. Ayat 10 bacaan kita tadi. Lihat itu Tuhan Allah. Sifat dan tindakannya itu yang harus kita implementasikan. Sekali lagi, sifat dan perbuatan yang baik itu dari Allah gembala yang baik itu yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, dimanapun kita berada, dengan siapapun kita berada. Allah adalah gembala yang baik, maka jalanilah kehidupan kita juga sebagai gembala yang baik. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Mari kita berdoa syafaat. Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur sudah membaca dan dalam beberapa saat merenungkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini menjadi pelita dalam kehidupan kami sehari-hari dimanapun kami berada. Engkaulah Allah kami, Engkaulah gembala yang baik. Maka kuatkan kami ya Allah agar juga dapat menjadi gembala yang baik bagi sesama kami dimanapun dengan siapapun kami berada saat ini. Ya Allah, kasihanilah anak-anak-Mu yang saat ini sedang dalam pergumulan. Ada yang bergumul tentang kesehatannya, ada yang bergumul tentang ekonomi keluarga, ada yang bergumul tentang relasi keluarga dan relasi dengan sesama. Tolonglah ya Allah, kami datang kepadamu, kami bersyukur di pangkuan-Mu ya Allah, kami bersyukur menanti dan menjalankan tuntunan-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati pemerintah kami, berkati juga para pendeta yang Engkau tugaskan melayani menjadi gembala di tempat kami. Berkati para presbiter yang telah Engkau pilih untuk menjadi gembala kami di jemaat ini. Berkati pengurus unit misioner yang Engkau pilih untuk mengantarkan kami dalam kegiatan di bidang pelayanan kategorial. Berkati juga yang ada di komisi, berkati rekan-rekan panitia, berkati semua yang ada di gereja sejahtera saat ini. Secara khusus kami mendoakan proses pembangunan yang sedang berlangsung. Ya Allah, berkatilah semua yang kami gunakan untuk membangun
fasilitas gedung di tempat kami beribadah saat ini. Berkati para donatur, berkati para pekerja, berkati jemaat agar selalu memberi dukungan. Berkati panitia yang sehari-hari mendampingi pelaksanaan pembangunan ini. Hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja semua ini kami lakukan. Berkati anak-anak kami yang sedang sekolah dari rumah. Berkati saudara-saudara kami yang sedang bekerja, baik di tempat kerjanya maupun dari rumah. Berkati jemaat sejahtera ini ya Allah. Dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharalah kami dalam Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Puji syukur dan terima kasih untuk persembahan yang sudah diberikan. Dan seperti kita sudah ketahui, persembahan syukur dari jemaat dapat disampaikan secara langsung dengan mengantarkan ke gereja atau melalui fasilitas online yang sudah disiapkan oleh jemaat sejahtera. Sekarang mari kita bersiap-siap untuk mengakhiri ibadah rumah tangga saat ini. Mari kita berdiri. Pergilah dalam damai sejahtera Tuhan dan lakukanlah, sekali lagi, lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara-saudara dengarkan. Mercusuar kasih Bapa, memancarkan sinarnya, namun suluh yang di pantai, kitalah penjaganya. Pelihara seluruh pantai, walau hanya kerip kerap, agar tiada orang hilang di lautan yang seram. Sekarang
Angkatlah hati dan pikiranmu. Arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan.